Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila min kulli sumbulatin mi'atan habbah wallahu yudha'ifu man yasha wallahu wasi'un alim. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang tumbuh menjadi 7 butir, dan setiap butirnya mengandung 100 biji. Allah melipatkan pahala siapa yang Dia kehendaki, dan Allah sangat luas karunia-Nya lagi mengetahui. Al-Baqarah ayat 261. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, dalam mendermakan harta yang kita miliki, dalam mentasarufkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu adalah bagian bagaimana kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita selama dalam kehidupan kita. Itu menunjukkan bahwa ketika kita mau rela, ikhlas, lillahi ta'ala, mentasarufkan sebagian karunia yang Allah berikan kepada kita, itu menunjukkan bukti bahwa kita adalah benar-benar hamba Allah yang melaksanakan tuntunan syariat agama. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang kita perlu sampaikan terkait tentang hal yang perlu kita perhatikan dalam kita mentasarufkan, mendermakan sebagian harta kita. Yang pertama adalah sebaiknya ketika kita mentasarufkan harta kita itu adalah dengan rahasia. Ibarat ketika tangan kanan memberikan sesuatu kepada orang lain, tangan kirinya tidak mengetahui. Wa in tufuha wa tu'tuha fuqara wa huwa khairul lakum. Artinya, dan kalau kamu merahasiakannya dan memberikannya kepada fakir miskin adalah lebih baik bagimu. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, untuk yang keduanya yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita diminta, sudah seharusnya kalau kita ketika mentasarufkan sebagian harta kita itu dengan tidak mengumpatnya, apalagi sampai menyakiti hati sang penerima sedekah. Naudzubillah min dzalik. Itu menunjukkan bahwa kita tidak rela atau tidak ikhlas dalam mendermakan harta yang kita miliki. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, ada satu ulama salaf dalam ceritanya ketika mentasarufkan hartanya itu suka didermakan kepada fakir miskin yang tunanetra, buta. Karena apa? Para ulama salaf menginginkan apa yang dia beri itu adalah tidak diketahui dari siapa pemberi sedekah. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, untuk ketiga kalinya adalah bersedekah dengan harta terbaik yang kita miliki. Ada satu ulama namanya Sufyan As-Tsauri, dalam ceritanya siapa yang mendermakan hartanya itu adalah berasal dari harta yang haram, misalnya hasil korupsi, hasil mencuri, hasil merampok dan lain sebagainya, itu diibaratkan seperti mencuci pakaian dengan air kencing. Naudzubillah min dzalik. Kemudian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang keempat adalah dalam mendermakan hartanya kita harus dibarengi dengan wajah yang senyum, menampakkan keridhaan kita untuk menyalurkan rezeki yang Allah berikan kepada sesama dengan wajah yang senyum. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, untuk yang terakhir yaitu yang nomor 5, ketika kita menyalurkan, mendermakan harta kita, mestinya kita pintar-pintar, oh ini saya harus salurkan kepada satu, misalnya untuk perkembangan pendidikan anak kita, untuk orang yang benar-benar membutuhkan, fakir miskin di antara tetangga yang ada di sekitar rumah kita. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, itulah yang bisa saya sampaikan
terkait tentang bagaimana kita mendermakan harta kita di jalan Allah, dan itu adalah sesuatu yang lebih mulia bagi kita sebagai hamba Allah. Karena bukti cinta kita, bukti rasa syukur kita kepada semua karunia yang Allah berikan, itu adalah pembuktiannya berupa bagaimana kita menyedekahkan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan agama dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.